Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prendi Wahyu Pratama, NPN 21107078201104. Saya dari Lokal Kebijakan Publik 2, semester 6. Adapun yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara, Ibu Nani Mandasari SIP MSI. Di sini saya akan membandingkan antara negara Indonesia dengan negara Denmark. Adapun yang ingin saya bandingkan yaitu geografis, bentuk negara, sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baiklah, yang pertama, geografis. Berdasarkan letak geografisnya Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan Denmark adalah sebuah negara Nordik di Eropa Utara bagian selatan tengah. Kedua, bentuk negara. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan negara. Kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara yang dikuasai hanya oleh satu pemerintahan saja. Sedangkan bentuk negara Denmark adalah monarki konstitusional. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan Denmark adalah demokrasi parlementer. Parlemen di Denmark disebut Folketing dan memiliki struktur multipartai. Adapun yang keempat, sistem politik. Sistem politik Indonesia adalah menganut sistem demokrasi liberal. Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali. Sedangkan sistem politik Denmark adalah struktur multipartai, di mana beberapa partai diwakili di parlemen. Yang kelima, yaitu ekonomi. Ekonomi Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini di dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Sedangkan
Denmark. Ekonomi Denmark adalah ekonomi campuran modern berpendapatan tinggi dan sangat maju. Perekonomian Denmark didominasi oleh sektor jasa dengan 80% dari semua pekerjaan. Sedangkan sekitar 11% dari semua karyawan bekerja di bidang manufaktur dan 2% di bidang pertanian. Pendapatan nasional bruto per kapita nominal adalah yang tertinggi ke-9 di dunia sebesar 68.287 US dollar pada tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu sosial budaya. Sosial budaya Indonesia memiliki berbagai macam keragamannya, yaitu pertama, keragaman suku bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, misalnya ada yang merupakan keturunan suku Betawi, suku Melayu, suku Sasak, dan berbagai suku lainnya. Yang kedua, yaitu keragaman bahasa. Indonesia ada berbagai bahasa di daerah, contohnya seperti bahasa Batak, bahasa Sunda, dan banyak lainnya. Yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat dan yang terakhir yaitu keragaman pakaian tradisional. Sedangkan budaya Denmark adalah memiliki warisan seni dan ilmiah yang kaya. Seperti contohnya dongeng, esai filosofis, cerita pendek, drama, dan film. Sejak pertengahan 1990-an, film Denmark telah menarik perhatian internasional, terutama yang berkaitan dengan dongme 95 seperti Lance von Trier. Denmark memiliki tradisi pembuatan film yang kuat dan telah diakui sebagai salah satu sutradara film terhebat di dunia. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Denmark. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.